Nah, sekarang kita akan belajar ro yang dibaca tarkik. Tarkik itu artinya tipis, ya. Tarkik yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tipis. Nah, kapan saja huruf ro itu dibaca tipis? Yang pertama, apabila ro-nya itu berharokat kasroh, ya, baik pada awal kata, di tengah, atau di akhir. Ya, jadi kalau ada huruf ro yang harokatnya kasroh di depan atau di tengah atau di akhir, itu pasti ro-nya itu dibacanya tarkik atau tipis. Contohnya, nih, rihlatun, ri-nya tipis ya. Al-qari'atu, ri-nya juga dibaca tipis. Al-bariyati, min syarri matla'il fajri. Ya, ini semua ro yang berharokat kasroh di sini dibaca tipis atau tarkik namanya. Kemudian yang kedua, apabila ro itu didahului huruf ya sukun, ya, ro-nya itu didahului dengan ya sukun. Contohnya, ghairi, ya, ri-nya dibaca tipis. Karena apa? Karena sebelumnya ada ya sukun. Ghairi. Terus toiron. Nah, ron ya. Ini ron, bukan apa namanya? Bukan kasroh, tapi sebelumnya ro itu ada ya sukun. Makanya ro di sini, ron di sini dibaca tarkik atau tipis. Toiron. Terus mughiroti. Nah, di sini ada ya sukun. Ro-nya makanya dibaca tipis. Terus khairun. Nah, ro-nya juga dibaca tipis di sini karena sebelumnya ada ya sukun. Terus yang selanjutnya qadirin. Di sini ya-nya juga dibaca tipis karena didahului dengan ya sukun. Kemudian yang selanjutnya, ro itu dibaca sukun kalau ro itu dibaca tipis kalau apa? Kalau ro-nya itu harokatnya sukun dan sebelumnya ada harokat kasroh asli, ya. Contohnya, nih, ro-nya sukun dan sebelumnya harokatnya, sebelum huruf ro ini harokatnya ada kasroh. Miryatin, ro-nya di sini dibaca tipis. Miryatin. Terus fir'auna, ya, ro-nya sukun, di depannya sebelumnya ro ada kasroh. Kemudian alvirhum, ya, ro-nya sukun. Kemudian sebelum ro tadi ada harokat kasroh. Terus wastaghfirhu. Selanjutnya amlam tungzirhum. Ini ro-nya dibaca tipis semuanya. Ro sukun yang didahului harokat kasroh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ro-nya dibaca tipis, kemudian yang kemarin ro-nya harus dibaca tebal, kalau sekarang ada dua pilihan. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Jawazul wajahain. Kapan ro ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, boleh dua-duanya. Ada 7. Contohnya, kullu firkin ainal kitor, misro wa nuzuri fa asri an asri
idza yasri. Ada 7 kalimat itu. Ya. Hanya ada di 7 kalimat ini. Ro-nya boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ini, huruf isti'la. Nah, kemarin kan ada tuh huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Huruf isti'la ada 7. Kha, ghain, shad, dad, ta, dha, qaf. Kalau dikumpulkan, kalau dibikin kalimat jadinya khussa dogtin kita. Khussa dogtin kita. Ya, ini namanya huruf isti'la. Huruf kha, shad, dad, ghain, ta, dha, qaf dan ta. Udkhuluha. Yang huruf isti'la yang mana? Yang kha. Ya, huruf isti'la. Was-saffati. Di sini ada so. So itu huruf isti'la. Terus faddalna ba'dahum. Di sini ada huruf dhad. Ini termasuk huruf isti'la. Ghasikin. Di sini ada mana yang huruf isti'la? Ada ghain. Terus mana lagi? Wat-thayyibuna. Ada huruf to di sini isti'la. Falhaqqu aqul. Ada huruf qaf, huruf isti'la. Inna muntaziruna. Ada huruf dha. Huruf isti'la itu apa sih? Huruf isti'la itu huruf yang ketika diucapkan hurufnya itu harus dengan mengangkat lidah ke langit-langit. Ya, lidahnya harus diangkat bukan ke langit atas ya, ke langit-langit mulut. Kha, gha, so, bo, to, dho, ko, ya. Harus diangkat ke langit-langit. Nah, itu namanya makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, huruf 7 ini ya, dia kalau diucapkan ini otomatis belakang lidah kita ini akan terangkat. Cobain deh. Kho, ya. Bagian belakang lidah itu akan naik ke mana? Ke bagian mulut yang atas, ke bagian langit-langit. Kho, gho, so, bo, to, dho, ko. Nah, bagian belakang lidah akan naik ke langit-langit. Itu namanya huruf isti'la. Begitu ya. Nah, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ini hadis. Ya, hadis itu adalah apa? Hadis itu perkataannya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya ini sahih, hadisnya ini benar. Ya. Kata Rasulullah apa? Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya. Ya, membaca Al-Qur'an itu nggak ada ruginya. Mau dia bacaannya masih terbata-bata, ya, masih kesulitan karena masih belajar, tetap dapat pahala. Bahkan pahalanya 2. 1, pahala dia membaca Al-Qur'an meskipun bacaannya masih belum baik. Yang kedua, dia dapat pahala belajar. Ya. Jadi kalau orang yang masih bacaan Al-Qur'annya masih terbata-bata, ya, masih susah payah dia belajar Al-Qur'an, dia dapat 2 pahalanya. 1 pahala belajar, 2 pahala baca Al-Qur'an. Sedangkan orang yang sudah pandai membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama para malaikat.
Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Orang belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya. Justru apa? Mendapatkan pahala. Ya, pahala belajar Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Tahu nggak pahalanya membaca Al-Quran itu? Satu huruf, bukan satu kalimat, bukan satu lembar, bukan satu juz. Satu huruf saja itu pahalanya 10. Ya, jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Hitung aja tuh berapa huruf. Di situ ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim. Baru 3. Bismi, baru 3. Bismillahi, ada huruf alif. Ada huruf lamnya 2, ada huruf ha. Bayangkan dari kata bismillahi saja kita sudah dapat 70 pahala. Bayangkan kalau kita tadi Nazira baca 1 halaman, bahkan tadi lebih ya, yang dibaca tadi lebih dari 1 halaman. Surat Al-Mutaffifin tadi 1,5 halaman. Coba aja hitung ada berapa hurufnya di situ. Belum lagi tadi surat Al-Lail yang dibaca 1 halaman, itu ada berapa huruf? Sekarang coba kalikan. Kalau misalnya ada 500 huruf ya, ada 500 huruf yang dibaca kali 10, berarti sudah dapat berapa itu pahalanya? Sudah dapat 5.000 pahala. Nah, berarti kalau lebih banyak lagi yang dibaca, berarti pahalanya lebih banyak lagi. Begitu ya. Jadi semangat ya, belajar Al-Quran semangat. Nggak apa-apa, belajar Al-Quran masih terbata-bata membacanya, nggak apa-apa. Justru dapat berapa? Dapat 2 pahalanya. Nah, gitu ya. Sekarang kita baca rangkuman. Rangkuman dari pelajaran kita 2 hari ini. Tentang hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro itu ada 3 macam. Yang pertama, ro dibaca tafkhim, yaitu ro-nya itu dibaca tebal. Kemudian yang kedua, ro dibaca tarkik. Artinya apa? Ro-nya ini dibaca tipis. Kemudian yang ketiga, ro-nya ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ya, jawazul wajhain. Nah, kemudian huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang keluarnya itu dari pangkal lidah, dari lidah bagian belakang naik ke langit-langit mulut. Itu namanya huruf isti'la. Huruf yang keluar dari pangkal lidah, lidah bagian belakang ya, naik ke langit-langit mulut. Ada 7. Apa tadi? Khosun, dogtin, kotun. Kalau disingkat itu ya. Khosun, dogtin, kotun. Nah, kalau disingkat itu huruf isti'la itu ada 7. Nah, oke. Sudah selesai pelajaran kita hari ini tentang hukum bacaan ro. Besok kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain.